Di situ kemudian mulai ada threat claim terhadap agamanya masing-masing. Sungguh pun begitu di dalam Islam mengajarkan kepada kita untuk sikap toleran. Lakum dinukum waliyadin. Peta aksi intoleran pelajar ini juga sudah tersebar di seluruh Indonesia. Ini nanti bisa kita lihat petanya. Lalu kemudian moderasi itu ada di mana sih? Ya, kalau moderasi sebagai sifat atau sikap jalan tengah atau sikap keberagamaan yang paling ideal, jika di makna posisi tengah, siapa yang berada di pinggir? Karena tadi moderat itu pada posisi tengah, tawazun. Ya, sehingga kalau misalnya di pinggir ada Syiah, ya tentu kemudian di pinggir kanannya ada yang fanatis ekstrim gitu, aliran apa lagi. Nah, tentu yang tengah-tengah itu antara Syiah dengan yang ekstrim yang lainnya. Tentu kalau konteks liberal, lalu yang di sebelah kanannya ada radikal, di situ kemudian yang disebut dengan moderat, tengah-tengah antara liberal dengan radikal. Atau dalam pandangan ilmu kalam ada yang radikal mengutamakan akal fikiran ansih, misalnya Mu'tazilah. Nah, nanti yang konservatifnya seperti apa? Misalnya Jabariyah. Nah, nanti yang kita ambil adalah jalan moderat antara Mu'tazilah dengan konservatif yang tadi itu, misalnya Jabariyah. Kemudian moderasi sikap keberagamaan itu yang terbaik. Ya, kalau saya ingin menyebut contoh, Al-Hallaj dengan tasawuf falsafi, dengan wahdatul wujudnya, persatuan antara hamba dengan Tuhan, terjadi penyatuan tidak sadar dengan kemanusiaannya. Akibatnya, khalifah saat itu menghukum mati Syekh Siti Jenar misalnya, yang ada di kita ini, ya, atau kemudian tadi saya sebut Al-Hallaj, ya, bahwa pada manusia itu ada unsur lahud dan unsur nasutnya, sehingga tugas kita adalah bagaimana menghancurkan unsur nasut itu sehingga yang ada hanyalah unsur lahud. Nah, ketika kemudian kita menyatu, maka itu sejatinya sudah tidak ada lagi jati diri seorang manusia itu. Kalau kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam manaqibnya menyatakan, seandainya aku sezaman dengan Al-Hallaj, maka akan aku bimbing dia agar tidak tersesat. Karena sudah berlaku ekstrim, tidak moderat dalam pandangan tasawufnya. Rasulullah adalah praktek keberagamaan terbaik. Dalam kajian tasawuf, meski dirinya mengalami wahdatul wujud atau ittihad, manunggaling kula kelawan Gusti, tapi ia tetap sadar dengan aspek kemanusiaannya. Ia tetap moderat. Satu saat Nabi pernah mengatakan, aku adalah orang yang terbaik di antara kalian yang paling takut kepada Allah. Tetapi aku juga sholat dan tidur. Aku juga berpuasa dan berbuka. Dan aku juga tetap menikah. Itu kan prototipe yang tentunya seorang yang patut kita teladani, paling baik, tetapi bersikap sangat moderat. Kesimpulannya bahwa moderasi dalam beragama berarti mengikuti praktek apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita menganggap bahwa Nabi Muhammad adalah seorang prototipe, seorang uswatun hasanah, maka tentu sikap keberagamaan kita juga mencontoh apa yang diperlihatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu kira-kira siapa sih yang disebut sebagai seorang yang radikal itu? Atau radikalisme itu, isme radikal itu indikatornya apa saja? Mari kita lihat indikator radikal dari sisi level hubungan agama dan negara, kemudian hubungan antar umat beragama, dan hubungan interpemeluk agama. Pada sikap, level sikapnya, hubungan agama dan negara, dia melawan negara kesatuan Republik Indonesia
dan ingin mengganti negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan ideologi yang lain. Hubungan antar umat beragamanya, dia bersikap intoleran, menganggap bahwa dirinya paling benar ya daripada atau dibandingkan dengan pandangan yang lain. Hubungan interpemeluk agama mudah mengkafirkan, takfiri. Sepanjang tidak sepakat dengan dia, maka dia akan mengatakan mereka laisa minna, laisa minni. Kalau sudah laisa minni, maka halal darahnya, boleh untuk dibunuh karena dia sudah kafir. Dan membunuh mereka yang tidak sepaham dengan kita adalah perintah Al-Quran. Dengan begitu maka kita akan mendapatkan pahala. Ya, itu yang kemudian terjebak pada takfiri, menggampangkan untuk mengkafirkan orang lain yang tidak sepaham dengan dia dan membid'ahkan pemahaman keagamaan yang berbeda. Ya, dia menganggap paling benar gitu. Apa-apa bid'ah, ini tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Ini hubungan interpemeluk antar agama, jadi mudah untuk mengkafirkan, takfiri, dan mudah juga untuk membid'ahkan apa yang dilakukan oleh orang lain sepanjang tidak sepakat dengan dia. Lalu ingin saya jelaskan yang pertama, Pancasila kaitannya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada level sikap, ya, pada konteks negara. Pancasila itu bersumber dari ajaran Islam. Apa yang berbeda dari konsep 5 sila-sila itu? Tidak ada yang berbeda dengan intisari dari ajaran-ajaran Islam. The founding father kita sepakat untuk mendirikan negara berdasarkan Pancasila karena memang diambil dari unsur-unsur ajaran-ajaran agama dan nilai-nilai budaya luhur bangsa kita. Setiap sila dapat ditelusuri dalilnya dalam ajaran kitab suci. Misalnya ketuhanan yang Maha Esa, Qul huwallahu ahad, dan seterusnya. Saya kira sila-sila yang lain itu tidak ada perbedaan dengan apa yang diajarkan di dalam agama. Itu artinya apa? Mengamalkan Pancasila sama dengan mengamalkan ajaran Islam. Aturan turunan Pancasila, aturan Islam meski tidak menyebut sebagai hukum Islam. Ya, kenapa? Karena tadi ajaran-ajaran agama itu tercerminkan pada sila-sila yang ada di dalam Pancasila itu. Bahkan secara eksplisit, undang-undang perkawinan itu sudah disahkan di kita, itu adalah bentuk legitimasi bahwa nilai-nilai ajaran Islam itu juga diakomodir di dalam regulasi negara. Jika sebuah negara sudah menerbitkan aturan kental dengan nilai-nilai syariah, itu bisa disebut negara Islam. Ya, jadi konsepnya adalah Darussalam, bukan Darul Islam. Sepanjang syariat-syariat itu bisa diakomodir, ajaran-ajaran Pancasila itu tidak bertentangan dengan ajaran agama, maka itu disebut sebagai negara Islam. Kita memiliki kebebasan, kita memiliki berekspresi dengan tenang dalam melaksanakan ajaran agama. Orang yang melawan negara Islam, memberontak, dalam istilah fikih disebut bughat, pembelot halal untuk ditindak, ditangkap dan dibunuh. Jadi boleh kepada mereka yang melawan negara Islam dengan konsep yang tadi saya sampaikan bisa disebut dengan bughat dan dia bisa ditangkap atau dibunuh. Jika ada sekelompok orang ingin mengganti dengan syariat Islam, pengulangan itu berarti kan satu sikap yang mubadir. Karena sejatinya negara kita yang berdasarkan Pancasila juga mengakomodir pandangan-pandangan intisari dari ajaran-ajaran agama. Lalu yang kedua ingin saya sampaikan juga penjelasan bahwa manusia memang diciptakan berbeda-beda, plural. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu jadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya. Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-48. Artinya pluralisme itu adalah sunnatullah. Perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan. Kalau saja Allah menghendaki, kita akan dijadikan satu umat saja. Atau bahkan mungkin juga Allah menghendaki supaya semuanya beriman. Tetapi di situ kemudian Allah juga menyampaikan wahadainahun najdain. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kemudian
berbeda-beda adalah sunnatullah, agama adalah bentuk perjalanan dan pengalaman manusia dalam mencari Tuhannya. Kita harus sadar atas perbedaan tersebut. Karena tadi pluralisme adalah sebuah keniscayaan. Dan pengalaman kita dalam mencari Tuhan itu juga memang berbeda-beda. Sehingga temuannya juga akan boleh jadi berbeda. Walaupun seringkali saya sampaikan bahwa kebenaran bisa dilihat dari dua perspektif yang berbeda, dari sisi filosofis dan sisi sosiologis. Dari sisi filosofis, maka orang akan mengatakan boleh jadi semua agama adalah sama. Karena the ultimate reality yang dikejar oleh setiap orang adalah sama, yakni Tuhan. Ya, kemudian yang kedua, ini yang kemudian terjadi perbedaan itu adalah ketika agama kebenaran dilihat dari perspektif sosiologis. Di situ kemudian mulai ada threat claim terhadap agamanya masing-masing. Sungguh pun begitu di dalam Islam mengajarkan kepada kita untuk sikap toleran, lakum dinukum waliyadin. Penjelasan yang ketiga ingin saya sampaikan bahwa perbedaan satu pendapat mazhab tidak menafikan pendapat yang lainnya. Al-ijtihad la yunqadhu bil ijtihad. Ijtihad tidak bisa dihapus dengan ijtihad lainnya. Misalnya seorang mujtahid, dia menemukan hasil ijtihadnya, kalau benarkan dia dapat 2, salah juga dapat 1. Tidak ada masalah. Dia akan tetap mengikat pada hasil ijtihadnya. Lalu kemudian ada ijtihad yang baru, tidak bisa untuk menghapuskan hasil ijtihad orang lain. Perbedaan mazhab adalah bukti kekayaan hasanah Islam. Ini yang sering disampaikan ikhtilaful imam rahmatul ummah. Selama sepanjang memiliki dalil, seseorang dilarang mengkafirkan atau membid'ahkan sekelompok yang berbeda pendapat. Man kaffara laqad kafara. Barang siapa yang mengkafirkan seseorang, sungguh ia telah menjadi kafir. Jadi artinya apa? Seseorang sepanjang memiliki dalil, dia punya potensi untuk benar. Tetapi kalau kemudian ada orang yang berpandangan, tidak berpatokan, tidak ada ugeran dalil di situ, maka dia punya potensi untuk salah. Dan sepanjang memasuki wilayah interpretasi, semua tidak bisa mengklaim bahwa hasil interpretasinya adalah sebuah kebenaran yang mutlak. Mengapa moderasi beragama itu penting? Menyadari bahwa perbedaan adalah sunnatullah. Lalu keanekaragaman adalah fitrah bangsa. Pancasila adalah cermin nilai asli masyarakat. Bangsa Indonesia adalah beragama. Tidak ada tempat untuk umat yang tidak beragama di Indonesia. Mengajarkan agama yang ramah, toleran, dan menghargai keberagamaan. Saya kira ini yang harus kita rekonstruksi untuk bagaimana mewacanakan kembali wajah agama yang ramah, wajah agama yang toleran, dan mampu menghargai keberagamaan orang lain. Saya kira ini yang ingin saya sampaikan, dan buku tentang implementasi moderasi beragama dalam pendidikan Islam adalah salah satu buku yang di dalamnya saya menjadi bagian penulis di buku ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.